Ya, selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kristianto Salim, saya Ridho Faryansyah, Nabil Awaliansyah, dan Ewaldo Joana Letea akan membawakan presentasi yang berjudul Kebijakan pada Zaman Orde Baru. Yang pertama adalah latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau kami, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga pokok. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Legend Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Yang kedua ada ciri-ciri Orde Baru. Yang pertama, kuatnya pengaruh militer, terlihat dari adanya dui fungsi ABRI. Kedua, terbatasnya pilihan politik, terlihat dari jumlah partai politik yang mengikuti pemilu. Tiga, pembangunan yang masif. Pemerintah memfokuskan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik. 4. Pemerintahan sentralistik, pemerintahan yang sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia. 5. Korporatisasi negara. Pemerintah menggunakan kelompok profesi, ormas, organisasi keagamaan, dan pers sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, meliputi TNI maupun kepolisian. Kebijakan ini merupakan peran ganda dari ABRI, yakni sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan kekuatan sosial politik. Yang kedua, penataran P4. Penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Maksudnya, Pancasila berguna untuk pandangan hidup dalam bernegara. Menurut pemerintah Orde Baru, penataran P4 sangat penting bagi masyarakat. Hal ini kenapa penataran P4 diberlakukan bagi pegawai negeri sipil serta seluruh siswa di sekolah. Yang ketiga, penyederhanaan partai politik. Orde Baru melakukan kebijakan politik dalam negeri dengan penyederhanaan partai politik. Pada masa ini, parpol disederhanakan cukup hanya 2 partai dengan 1 golongan karya. Kedua partai tersebut adalah P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Adanya penyederhanaan partai untuk mencegah ketidakstabilan politik dalam negeri. Yang keempat, pelaksanaan pemilu 1971. Pelaksanaan pemilu tahun 1971 berbeda dengan pemilu 1995. Pada masa Orde Baru ini, pemilu diatur sesuai SI MPR 1967 tentang penetapan pemilu tahun 1971. Pelaksanaan pemilu tersebut banyak pejabat yang memihak salah satu partai politik, yaitu Golkar. Maka tidak heran jika pada masa Orde Baru, Golkar selalu memperoleh suara terbanyak dan menang, mulai dari pemilu 1977 sampai 1997. Yang kelima, pembentukan Kopkamtib. Pada 10 Oktober 1965, muncul pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau yang dikenal sebagai Kopkamtib. Tujuan pembentukan ini untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan suatu negara. Pembentukan Kopkamtib terjadi setelah G30S. Kekejaman dalam G30S dianggap sebagai pelanggaran ketentuan negara dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Yang selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 1966 sampai 1973. Menekan inflasi yang mencapai lebih dari 16% pada era Orde Lama. Mendapat bantuan dari International Monetary Fund dan Bank Dunia untuk membangun ekonomi. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan rencana pembangunan 5 tahun.
dimulai pada 1969 dan dengan realitas 1 bertujuan membangun sektor pertanian dan infrastruktur. Fokus utama pada trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, swasembada pangan dan industrialisasi. Indonesia mencapai swasembada beras pada 1944 berkat intensifikasi pertanian dan bantuan teknologi, mendorong industrialisasi dengan mengembangkan sektor manufaktur dan ekspor non-migas. Yang keempat, deregulasi dan debirokratisasi ekonomi 1980 sampai 1990. Reformasi ekonomi dilakukan untuk menarik investasi asing dengan meningkatkan ekspor, namun praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme semakin marak. Yang kelima, krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Krisis moneter Asia menyebabkan rupiah anjlok dan ekonomi Indonesia terpuruk. Utang luar negeri yang tinggi membuat pemerintah sulit mengendalikan ekonomi. Kebijakan pendidikan masa Orde Baru. Yang pertama, pembentukan karakter. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk disiplin, ketaatan, dan loyalitas terhadap perintah. Materi pendidikan mencakup nilai-nilai moral dan etika yang dianggap sesuai dengan ideologi pemerintah. Selanjutnya, sistem pendidikan formal. Struktur pendidikan formal diubah untuk mengakomodasi visi Orde Baru. Program wajib belajar 9 tahun diperkenalkan untuk meningkatkan tingkat melek huruf di kalangan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, beberapa kebijakan juga membatasi akses pendidikan tinggi bagi yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ketiga, SD Impres. SD Impres dibentuk dengan tujuan untuk memajukan pendidikan Indonesia agar sampai ke daerah pelosok. SD Impres ini merupakan suatu terobosan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan. Akan tetapi, SD Impres ini tidak hanya dibangun untuk masyarakat desa saja. SD Impres juga dibangun untuk masyarakat kota di daerah perkotaan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah agar tetap dapat mendapatkan pendidikan. 4. Kejar paket. Di masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan program akronim dari kelompok belajar, yaitu Kejar. Kejar adalah program yang dilakukan pemerintah untuk memberantas buta huruf bagi kelompok masyarakat usia 10-45 tahun, sehingga masyarakat di usia tersebut dapat membaca dan menulis huruf serta angka. Adanya penerapan program ini karena saat itu angka penduduk buta huruf masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari adanya program penuntasan buta huruf yang dilaksanakan pada 16 Agustus 1978. Program ini dianggap berhasil karena pada sensus penduduk 1980 persentase angka buta huruf menurun menjadi 28,8%. Lalu pada tahun 1990 menurut sensus persentase buta huruf kembali menurun di angka 15,9%. Pembagian susu gratis. Pemerintah Orde Baru pernah menerapkan kebijakan pembagian susu gratis bagi anak-anak di antara tahun 1980 hingga 1990-an. Para pelajar SD dan SMP saat itu mendapatkan program pemerintah berupa pembagian susu gratis di sekolah. Agenda ini biasanya dilaksanakan 1-3 bulan sekali sebagai bentuk perhatian Presiden terhadap gizi anak Indonesia. Selanjutnya, kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Penerapan ideologi tunggal Pancasila. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi termasuk Ormas dan Orpol. 2. Pengawasan terhadap kebebasan berpendapat. Pers dikendalikan melalui Departemen Penerangan. Kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada pencabutan izin media. Pengendalian organisasi dan gerakan sosial.
Gerakan sosial yang berlawanan dengan pemerintah ditindas termasuk Gerakan Mahasiswa 1974 atau Malari dan 1998. 4. Transmigrasi dan urbanisasi. Program transmigrasi untuk pemerataan penduduk, tetapi sering menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal dan urbanisasi meningkat pesat akibat industrialisasi. Peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan melalui program puskesmas dan wajib belajar 6 tahun. Namun kesenjangan sosial tetap tinggi. Kehidupan budaya pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru 1966 sampai 1998, kehidupan budaya di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, diwarnai oleh kebijakan pemerintah yang cenderung mengontrol berbagai aspek kehidupan berbudaya. Beberapa aspek penting yang dapat diidentifikasi adalah: pertama, pengendalian dan sensor budaya. Kebijakan pengawasan. Pemerintahan Orde Baru menetapkan kontrol yang ketat terhadap media, sastra, seni rupa, dan pertunjukan budaya. Sensor sebagai karya seni dan literatur disensor untuk menghindari penyebaran ide-ide yang dianggap mengancam stabilitas politik dan ideologi negara. Sensor sebagai karya seni dan literatur disensor untuk menghindari penyebaran ide-ide yang dianggap mengancam stabilitas politik dan ideologi negara. Lembaga sensor film misalnya memainkan peran penting dalam penyaringan tayangan film. 2. Pengembangan sastra dan seni. Sastra, meskipun ada tekanan politik, banyak sastrawan yang menghasilkan karya-karya bernansulah. 2. Perkembangan sastra seni. Sastra, meskipun ada tekanan politik, banyak sastrawan yang menghasilkan karya-karya bernuansa sosial dan politik. Namun, karya-karya kritis seringkali harus melalui proses sensor atau mengalami pembatasan distribusi. Musik dan seni pertunjukan. Genre musik seperti pop, rock, dangdut, dan lagu-lagu nasional populer berkembang pesat. Musisi seperti Rhoma Irama, Christian, dan Iwan Fals menjadi ikon dengan karya-karya yang banyak digemari oleh masyarakat. Ketiga, modernisasi dalam budaya populer. Pengaruh global, budaya barat mulai menambah ke Indonesia melalui musik, film, dan gaya hidup modern. Media massa, televisi menjadi media yang sangat berpengaruh dalam membentuk budaya populer dengan program-program menghibur yang berhasil menarik minat masyarakat dari berbagai lapisan. Keempat, upaya pelestarian budaya sosial. Inisiatif pemerintah, meskipun terjadi modernisasi, pemerintah juga mengadakan berbagai upaya untuk melestarikan budaya tradisional seperti penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional dan Festival Seni Budaya Daerah. Ketidakseimbangan prioritas. Namun, dalam praktiknya budaya yang dianggap lebih aman secara politik seringkali didorong daripada bentuk ekspresi budaya yang dianggap menantang tatanan yang berlaku. Dan yang kelima, pendidikan dan ideologi. Kurikulum pendidikan, sistem pendirian di masa Orde Baru diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan ideologi negara. Narasi resmi, materi pembelajaran disesuaikan dengan narasi resmi pemerintah, sehingga pendidikan juga menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan legitimasi politik. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru, runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor baik dari segi ekonomi, politik maupun sosial. Berikut adalah beberapa faktor utama kontribusi terhadap berhentinya rezim tersebut. 1. Krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis moneter Asia. Krisis keuangan yang melanda Asia pada akhir 1990-an sangat memukul ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi melonjak, dan banyak sektor ekonomi mengalami kebangkrutan. Dampak sosial, krisis ini menyebabkan meningkatnya ada pengangguran, kemiskinan, dan ketidakpuasan di kalangan rakyat yang kemudian menggerakkan massa untuk menuntut perubahan. Kedua, gerakan reformasi. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat
Tuntunan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat meluas di berbagai kota besar. Demonstrasi dan aksi protes yang semakin sering terjadi menandakan ketidakpuasan di dalam terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Peristiwa kunci berbagai insiden terjadi, tragedi transaksi dan aksi-aksi untuk unjuk rasa lainnya menjadi momentum untuk memicu semangat reformasi dan semakin melemah legitimasi pemerintahan Orde Baru. Ketiga, kelelahan politik dan sosial. Keterasingan elit politik seringkali terjadi pergeseran dan dukungan politik elemen-elemen dalam birokrasi dan militer yang sebelumnya mendukung Orde Baru mulai menunjukkan ketidakpuasan, kehilangan kepercayaan republik, gaya pemerintahan dan otoriter dan korupsi yang merajalela mengikis kepercayaan publik terhadap rezim sehingga menimbulkan keinginan untuk perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan. Dan yang terakhir, transisi kepemimpinan. Mundurnya dari kekuasaan, akhirnya tekanan dari berbagai elemen masyarakat dan krisis ekonomi memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada Mei 1998. Era reformasi, kejatuhan Orde Baru membuka jalan bagi era reformasi, di mana sistem demokrasi dan desentralisasi mulai diterapkan, membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Sekian, terima kasih.